Sebelum gue mulai cerita ini, gue mau memulai video ini dengan satu pertanyaan. Apa yang bakalan lo lakukan kalau anak dan istri lo meninggal dibunuh oleh seseorang dan seseorangnya itu tidak dihukum? Apakah lo bakalan ikhlas aja atau apakah lo bakal membalas seluruh duka dan marah lo kepada seseorang ini? Jujur ya, sebagai seorang suami dan ayah, cerita kali ini benar-benar menyentuh gue. Hal ini terjadi karena apa yang pria dalam cerita ini alami dan rasakan itu benar-benar ngebuat lo bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kita membunuh orang yang membunuh keluarga kita? Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita tersebut, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 1 Juli tahun 2002, ada seorang ayah dan juga suami yang bernama Vitali Kaloyev. Pada hari itu, dia sengaja izin pulang kerja lebih awal karena ingin menyambut anak dan istrinya yang sebentar lagi tiba di bandara El Prat, Spanyol. Ketika sedang menunggu di ruang tunggu bandara, Vitali mengingat kembali nih kenangan-kenangan indah bersama anak dan istrinya. Vitali dan istrinya yang bernama Svetlana ini menikah pada tahun 1989. Beberapa tahun sebelum nikah, Vitali dikenal sebagai seorang arsitek asal Rusia yang dianggap terbaik pada masanya. Dia bahkan memiliki perusahaan konstruksinya sendiri dan terkenal akan menghasilkan karya bangunan yang indah dan megah. Beberapa teman kerjanya melihat Vitali sebagai sosok pria yang profesional, cerdas, baik, ramah, tenang, tegas, dan juga pemimpin yang baik. Setelah Vitali menikah dengan istrinya, mereka berdua hidup tuh di sebuah rumah yang dibangun sendiri oleh Vitali. Mereka berdua hidup berbahagia dan penuh dengan kecukupan. Lalu pada tahun 1992, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Konstantin Kaloyev. Diketahui ya, Konstantin ini tumbuh besar menjadi anak laki-laki yang terbilang cerdas. Sejak kecil dia suka banget tuh bermain catur dengan ayahnya. Ketika Vitali ini sedang libur kerja, mereka sering banget menghabiskan waktu berduaan gitu dengan kegiatan outdoor. Setelah kelahiran Konstantin, Vitali dan istrinya merasa butuh kehadiran anak kedua dan mereka pengen anak keduanya adalah seorang anak perempuan. Setelah 6 tahun Vitali dan istrinya rajin berdoa ke gereja meminta kepada Tuhan untuk dikaruniai seorang anak perempuan, doanya mereka akhirnya terjawab. Pada tahun 1998 lahirlah seorang anak perempuan yang Vitali dan istrinya beri nama Diana Kaloyeva. Makin bahagia dah tuh Vitali dan istrinya. Hidup mereka tuh rasanya sempurna karena dari segi ekonomi mereka berkecukupan, sambil juga hidup mereka tuh didampingi oleh anak-anak yang lucu banget. Namun namanya hidup ya, pastinya ada plot twist. Gak lama dari kelahirannya Diana, Vitali mendapat musibah. Pada saat Vitali sedang bekerja, dia terjatuh nyusruk masuk lubang got yang mengakibatkan kakinya ini patah tulang. Otomatis Vitali mesti bed rest dan mau nggak mau segala macam pekerjaan mesti dipending dulu. Vitali beristirahat kurang lebih selama 1,5 tahun. Hal ini menyebabkan perusahaan konstruksinya mengalami kebangkrutan karena ada beberapa pekerjaan yang cancel dan juga banyak sekali rugi penalti yang mesti Vitali bayar. Alhasil Vitali begitu dia sudah sembuh dari patah tulang, sekarang malah menjadi pengangguran. Vitali melihat hal ini kayak positive thinking aja, kayak oh mungkin gue mesti banyak spend time dulu kali ya dengan anak-anak dan istri gue untuk beberapa waktu sampai gue bakalan dapet project lagi. Namun di satu sisi Vitali agak cemas karena tidak ada pendapatan nih yang masuk ke perekonomian keluarga. Karena persaingan di dunia arsitek dan konstruksi ini cukup ketat ya di Rusia, cukup lama tuh Vitali menjadi pengangguran dan bener-bener tuh perekonomian keluarganya udah mulai sangat tipis. Sampai akhirnya dia mendapat tawaran untuk mengerjakan sebuah proyek di negara Spanyol. Dia mendapat tawaran ini dari temannya dan kontrak kerjanya itu selama 2 tahun. Awalnya Vitali agak ragu menerima tawaran ini karena mau nggak mau dia mesti LDRan tuh dengan anak dan istrinya. Anak dan istrinya nih kayak stay di Rusia dan Vitali itu kerja sendirian di Spanyol. Namun karena perekonomian keluarga Vitali ini sudah menipis dan tawaran gaji di proyek yang ada di Spanyol ini gede banget, Vitali meminta izin anak dan istrinya lalu memutuskan untuk mengambil proyek di Spanyol. Ya udah deh, pada tahun 2000 Vitali ke Spanyol untuk bekerja. Hal ini berat banget untuk Vitali karena dia sekarang jadinya LDRan tuh dengan anak dan istrinya. Walaupun berat, anak perempuan Vitali yang
bernama Diana ini sering banget tuh nyemangatin Vitali lewat telepon. Diana itu sampai menghafal nomor telepon ayahnya karena saking seringnya Diana tuh menelpon ayahnya. Selain itu juga terkadang Vitali 3 bulan sekali itu pulang ke Rusia untuk bertemu dengan keluarganya. Cuman dia nggak bisa lama-lama karena beberapa hari kemudian dia mesti terbang lagi ke Spanyol untuk mengerjakan proyek. Bisa dibilangnya cobaan Vitali sebagai ayah dan suami ini benar-benar diuji banget karena selama 2 tahun tuh Vitali mesti bolak-balik dari Spanyol, Rusia, Spanyol, dan setiap harinya itu dikangen-kangenin sama anak dan istri. Namun pada akhirnya cobaan ini berbuah manis. Di penghujung proyek, perekonomian keluarga Vitali ini mulai berkecukupan lagi. Vitali lalu menelepon anak dan istrinya dan bilang kalau dia bakalan memutuskan untuk mengajak anak dan istrinya liburan di Spanyol. Anak dan istrinya yang mendapat kabar ini senang banget. Di dalam teleponnya Vitali tuh udah merencanakan tuh bakalan mengajak istrinya wisata belanja dan juga jalan-jalan di Museum Botani. Dia juga bakalan mengajak anak laki-lakinya nih jalan-jalan ke Museum Sains dan juga Museum Dinosaurus. Lalu untuk anak perempuannya, Vitali cuma pengen dipeluk, dicium aja, jalan-jalan sambil ngegendong anaknya melihat keindahan negara Spanyol. Ya udah deh, Svetlana istrinya ini udah mulai tuh mempersiapkan segala hal untuk liburan. Sayangnya Svetlana nggak nemu tiket pesawat yang available. Kebetulan pada saat itu emang lagi musim liburan di Spanyol, jadi tiket pesawat pada penuh semua. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 2002 ada travel agent yang menghubungi Svetlana dan bilang kalau ada nih tiket yang available buat 3 orang yang bakalan terbang dari Moskow, Rusia sekitar jam 3 pagi. Betulan pesawatnya ini tadinya penuh diisi sama murid-murid yang ingin study tour ke Spanyol. Cuman ada beberapa murid yang cancel. Ya udah deh, tanpa berpikir lama, Svetlana langsung ngabarin Vitali. Vitali approve dan Svetlana bersama dengan 2 anaknya itu pergi ke bandara lalu terbang menuju Spanyol. Sementara itu pada hari yang sama di Spanyol, Vitali ini nunggu nih kedatangan anak dan istrinya. Kebetulan pesawat yang ditumpangi anak dan istrinya itu dijadwalkan untuk tiba di hari itu juga. Vitali dengan harap-harap cemas ya, dari tadi tuh bolak-balik mondar-mandir, duduk, berdiri, jalan-jalan sambil juga sesekali melihat boarding board gitu yang ada di ruang tunggu bandara. Vitali dengan excited tuh menunggu kedatangan anak dan istrinya. Cuman entah kenapa ya, dari pagi sampai malam kok pesawat yang ditumpangi anak istrinya itu nggak kunjung juga. Vitali berpikir, oh mungkin pesawatnya delay kali, mungkin jadwalnya agak berantakan, namanya juga musim liburan. Pas dia lagi nunggu gitu ya, tahu-tahu dari pintu masuk bandara muncul banyak banget wartawan dan awak media. Vitali bingung nih, ada apa? Kok mendadak rame-rame begini? Sampai ada tuh satu reporter yang tiba-tiba nyamperin Vitali. Reporter ini nanya, "Pak, apakah Bapak sedang menunggu pesawat dari Moskow?" Vitali dengan singkat menjawab, "Yes." "Ada apa?" Reporter ini langsung memeluk Vitali dan bilang, "Kita semua turut berbelasungkawa, Pak." Vitali ini bingung, "Loh, kenapa?" Reporter ini menjawab lagi, "Loh, emangnya nggak ada yang ngabarin Bapak?" Reporter lalu bercerita bahwa pesawat yang terbang dari Moskow itu dikabarkan bertabrakan di udara dengan pesawat kargo. Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 71 orang dinyatakan tewas. Vitali yang mendengar kabar ini itu terdiam. Ekspresi mukanya tuh datar, seakan-akan kayak otaknya tuh masih loading banget, kayak nge-lag. Karena lagi memproses seluruh informasi yang aneh. Walaupun begitu, Vitali dengan cepat langsung membooking pesawat menuju Zurich, Swiss. Hal ini dia lakukan karena dari informasi yang dia dapatkan, pesawat dari Moskow ini tabrakan dan jatuh di perbatasan negara Swiss. Singkat cerita, begitu Vitali sampai di Swiss, dia langsung pesan taksi menuju ke lokasi pesawat jatuh. Begitu dia sampai di lokasi, situasinya udah malam tuh dengan bau logam yang hangus semerbak di sekitaran Vitali. Di hadapannya Vitali sekarang ada sebuah lapangan yang kosong tapi penuh dengan puing-puing pesawat. Vitali dengan perlahan ya dan berhati-hati itu berjalan mendekati puing-puing pesawat. Pas dia lagi berjalan begini, ada beberapa petugas medis, petugas pemadam kebakaran, dan juga polisi yang menghalangi Vitali. Cuman Vitali tanpa berkata ya, terus aja berjalan mendekati puing-puing pesawat. Sampai akhirnya dia berhenti. Di hadapannya ini, di antara puing-puing pesawat yang terjatuh, ada tubuh anak-anak dan istrinya sedang berpelukan. Svetlana, Konstantin, dan Diana ditemukan dalam kondisi tewas akibat jatuh dari pesawat. Di momen itu juga ya, Vitali yang dari tadi diam dan otaknya masih loading, sekarang sadar kalau anak istrinya itu meninggal akibat
kecelakaan pesawat. Dia langsung ambruk dan menangis kejar. Beberapa petugas medis, pemadam kebakaran, dan juga polisi yang tadinya menghalangi Vitali ini akhirnya terdiam juga melihat Vitali memeluk jenazah anak dan istrinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Vitali membawa jenazah anak dan istrinya ini ke Moskow. Di sana Vitali disambut dengan perasaan duka oleh tetangga, keluarga besar, dan juga komunitasnya. Di dalam upacara pemakaman anak dan istrinya, Vitali ini terlihat sedih dan tersesat banget. Pada saat itu dia sempat bilang ke orang-orang yang melayat bahwa tanpa ada anak istrinya, dia merasa tidak bisa hidup lagi, dia tidak bisa eksis lagi. Istrinya Vitali yang bernama Svetlana dan kedua anaknya Vitali yang bernama Konstantin dan Diana pada akhirnya dikubur dengan batu nisan bergambarkan wajah mereka bertiga. Selesai upacara pemakaman, Vitali ini benar-benar masih berduka dan terpukul. Menurut kesaksian dia, Vitali nggak bisa lagi nih pergi ke lantai 2 dan ke lantai 3 rumahnya karena di sana terdapat kamar yang biasanya digunakan oleh istri dan anak-anaknya untuk bermain. Vitali pun memutuskan untuk tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Hampir di setiap tengah malam, Vitali ini sering kebangun karena mimpi buruk dan juga perasaan yang penuh dengan kesedihan. Dia pun tengah malam sering mengunjungi kuburan anak dan istrinya. Di sana dia bakalan bengong melihat batu nisan menggambarkan anak dan istrinya. Sering banget dia memandang gambar dari anak perempuannya dan berpesan, "Jangan khawatir malaikatku, Papa ada di sini." Selama berbulan-bulan kemudian, Vitali ini terus berduka. Hal ini menyebabkan wajahnya terlihat menjadi lebih tua dan rambut di kepalanya itu berubah menjadi putih. Dikala Vitali sudah bisa nih ke lantai 2 dan 3 rumahnya, dia sempat mengubah satu kamar di rumahnya menjadi tempat dia mengenang anak dan istrinya. Vitali meletakkan 3 kasur yang biasa mereka gunakan. Lalu di atas kasur dia letakkan foto, barang-barang, dan memorabilia untuk mengenang anak dan istrinya. Bisa dibilang ya secara singkat, Vitali ini benar-benar berduka banget, benar-benar sakit hati banget, benar-benar depresi banget ketika dia kehilangan keluarganya. Meanwhile, sementara itu, investigasi mengenai kecelakaan pesawat itu juga sedang berlangsung. Hasil penyelidikan Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Jerman adalah tidak ditemukan kejanggalan dari pilot ataupun juga kru pesawat. Dilaporkan pada hari kedua pesawat ini bertabrakan, seluruh pilot dan pesawat dalam kondisi yang sangat sehat dan prima. Cuaca pada hari itu juga relatif bagus, tidak ada hujan ataupun salju dan visibilitas terbilang jernih. Dan di kondisi pesawat juga dikabarkan dalam kondisi yang baik dan layak terbang. Dikarenakan tidak ditemukannya error dalam pesawat, pilot, dan juga kru, sekarang investigasi beralih ke navigasi. Sebelum gue lanjutnya, sedikit info, dalam dunia penerbangan ada yang namanya Air Traffic Control. Air Traffic Control atau ATC ini tugasnya adalah mengatur jalur penerbangan pesawat supaya pesawat satu dengan pesawat lainnya itu tidak saling bertabrakan, bisa landing dengan lancar, dan seluruh komunikasi dengan pihak pesawat bandara semuanya itu diatur oleh Air Traffic Control. ATC ini bisa dibilang kayak lampu merah dan juga pak ogahnya dalam dunia penerbangan. Nah, pada saat itu yang mengatur lalu lintas penerbangan atau navigasi di langit Swiss, negara tempat terjadinya kecelakaan tabrakan pesawat ini adalah perusahaan swasta yang bernama Skyguide. Nah, pada tahap awal investigasi, Skyguide langsung mengklaim duluan bahwa mereka tuh nggak salah dan menolak untuk meminta maaf ke keluarga korban kecelakaan pesawat dengan alasan apapun. Skyguide bilang kalau kecelakaan ini terjadi atas dasar kelalaian pilot dalam menavigasi pesawat sehingga terjadilah tabrakan di antara dua pesawat. Pada tahap ini ya, semua pihak itu kayak pada lempar-lemparan tanggung jawab. Dari pihak maskapai, navigasi, dan juga kru pesawat itu kayak berkabung dan menyesalkan kecelakaan ini bisa terjadi. Tapi gak ada yang ngaku kalau ada yang salah nih. Walaupun begitu, publik terutama Vitali yang pantengin berita ini dari awal sampai sekarang itu merasa curiga. Kayaknya ini ada sesuatu yang disembunyikan nih oleh Skyguide. Lalu persis 1 tahun kemudian diadakan tuh prosesi hari peringatan atas terjadinya tabrakan 2 pesawat, yaitu pesawat Basrikan yang ditumpangi oleh keluarganya Vitali dan juga pesawat kargo DHL. Pada saat prosesi hari peringatan, CEO dari Skyguide yang bernama Alan Rosser sempat diteriakin oleh Vitali yang juga hadir ke acara ini. Vitali yang udah kelihatan jauh lebih tua dari usianya dan jenggotnya itu beruban, ini langsung memegang pundaknya Alan Rosser dan memperlihatkan foto-foto anak dan istrinya Vitali yang terbujur kaku di dalam peti mati. Konfrontasi ini menarik perhatian media. Nah, supaya tidak menimbulkan keonaran yang berlebih ya, Alan mengundang Vitali untuk hadir ke kantor Skyguide agar bisa berdialog, ngobrol baik-baik. Singkat cerita, Vitali ketemuan tuh dengan Alan yang didampingi oleh petinggi-petinggi dari Skyguide. Pada saat dialog ini ya, Vitali bertanya, siapa di antara kalian yang bertugas untuk mengatur navigasi di malam kecelakaan pesawat terjadi? Alan menjawab bahwa orang tersebut itu tidak hadir dalam
sesi dialog ini. Ya udah, Vitali nanya lagi, siapa nama orang yang bertugas pada malam kecelakaan pesawat terjadi? Alan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, atau lebih tepatnya si Alan ini kayak nggak mau memberi nama dari orang yang bertugas pada malam itu. Dialog pun menjadi tegang dan pada akhirnya Alan memutuskan untuk menghentikan sesi dialog secara sepihak. Alan lalu mengutus pengacaranya untuk menawarkan Vitali ini dana yang kalau dirupiahkan kurang lebih sebanyak 2 miliar rupiah sebagai kompensasi atas kematian anak dan istrinya Vitali. Vitali di sini merasa murka banget, berasa dihina. Dia itu cuma pengen tahu siapa petugas ATC pada malam itu dan pengen Skygate minta maaf kepada dia dan juga keluarga korban pesawat kecelakaan. Tapi yang dia dapat malah arogansi dari pihak Skygate dan juga penawaran duit untuk membungkam mulutnya Vitali. Setelah sesi dialog ini berakhir, Vitali ini nggak bisa tinggal diam. Dia pun menyewa detektif swasta untuk mencari tahu tuh siapa petugas ATC yang bekerja pada malam terjadinya kecelakaan pesawat. 2 bulan kemudian, si detektif ini akhirnya mendapatkan tuh foto dan juga informasi lengkap dari orang yang bertugas pada malam tragedi. Nama dari orang yang bertugas pada malam tragedi adalah Peter Nielsen. Dari informasi yang Vitali dapatkan juga, ternyata Peter ini sepertinya kayak dilindungi oleh perusahaan Skygate. Peter namanya itu tidak muncul di publik. Perusahaan Skygate itu kayak menyembunyikan Peter. Peter diketahui juga tidak diberikan sanksi apapun oleh Skygate dan bahkan masih dipekerjakan seperti hari-hari biasa. Lalu pada tanggal 24 Februari tahun 2004, Vitali landing di Swiss dan sengaja sewa hotel yang dekat dengan tempat tinggal Peter. Di hari itu, Vitali langsung mengunjungi rumahnya Peter. Singkat cerita ya, Vitali pada akhirnya ketemuan tuh dengan Peter. Peter tidak mengetahui tuh siapa Vitali. Dia kayak bertanya, "Anda siapa ya?" Vitali dengan singkat menjawab, "Saya seorang Rusia," sambil melihatkan foto anak dan istrinya yang terbujur kaku di peti mati ke arah Peter. Di sini Peter mulai ngeh nih siapa sebenarnya Vitali. Vitali lalu bilang ke Peter, "Lu pikir lu bisa lolos gitu aja setelah melakukan kesalahan atas tragedi pesawat itu?" Di situ menurut kesaksian Vitali, Peter langsung bertingkah arogan. Dia bahkan berusaha mengusir Vitali dan juga menepis foto-foto anak dan istrinya Vitali. Ketika foto-foto anak dan istrinya Vitali ini terjatuh ke tanah, Vitali di sini langsung murka. Dia mengambil foto anak istrinya yang bertebaran di tanah dan dengan satu gerakan mulus dia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Peter 2 kali di dadanya. Peter pun terjatuh terlentang di tanah dan meninggal di tempat. Pada saat Peter terjatuh, Vitali bisa melihat ke dalam rumahnya Peter melalui jendela kaca bahwa di sana dari dalam rumah ada anak dan istrinya Peter yang menyaksikan seluruh kejadian ini. Vitali pada saat itu langsung manggut dikit, pergi dari rumahnya Peter dan jalan dengan tenang menuju hotel. Sesampainya di hotel, Vitali langsung mandi, membersihkan sisa-sisa darah, terus minum vodka, lalu tidur siang. Menurut kesaksiannya Vitali, itu adalah pertama kalinya semenjak tragedi kecelakaan pesawat dia bisa tidur tenang tanpa ada mimpi buruk tentang keluarganya. Lalu pada jam 5 sore, pintu kamar hotel Vitali ini digedor-gedor oleh polisi. Ketika dibuka, polisi dengan sikap yang siaga itu meminta Vitali untuk ikut ke kantor polisi. Vitali dengan singkat menjawab dengan kalimat, "Lama banget sih, ngapain aja lo pada?" Pada tahap ini ya, berita tentang pembunuhan terhadap Peter itu mulai tersebar. Media dan publik itu akhirnya melakukan cocok logi dan pada akhirnya publik tahu kalau Peter lah adalah orang yang bertugas sebagai navigator pada malam tragedi kecelakaan pesawat. Publik juga pada saat itu melihat Peter sebagai orang yang jahat yang pantas dibunuh karena telah mengakibatkan tragedi kecelakaan pesawat. Publik juga melihat Vitali sebagai seorang pahlawan yang memberikan keadilan ketika pihak berwajib tidak mampu memberikan kebenaran. Ketika Vitali diinterogasi oleh polisi, Vitali terlihat seperti orang yang bingung. Dalam kesaksiannya, dia nggak mau mengakui kalau dia yang membunuh Peter. Dia bilang kalau hari itu dia memang berencana untuk bertemu dengan Peter. Cuman setelah ketemu dengan Peter, Vitali itu kayak blackout, kayak nggak sadar, kayak lepas kendali. Pihak kepolisian pun akhirnya mendatangkan psikolog dan psikiater. Mereka berdua pun memeriksa kejiwaannya Vitali dan hasilnya adalah Vitali ini mengalami gangguan kejiwaan, depresi, dan beresiko tinggi untuk. Pada akhirnya, untuk sementara, Vitali sambil menunggu proses pengadilan dibawa ke klinik psikiatri untuk melakukan penyembuhan. Lalu pada bulan Mei tahun 2004, beberapa minggu sebelum sidang pengadilan Vitali, Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Jerman memberitahukan bahwa udah ketahuan nih penyebab kecelakaannya dan juga
kronologis apa yang sebenarnya terjadi di malam kecelakaan tabrakan pesawat. Jadi pada tanggal 1 Juli tahun 2002, sekitar jam 9 malam, beberapa menit sebelum tragedi terjadi, ada 2 petugas Skygate yang bekerja pada malam itu. 2 orang petugas tersebut adalah Peter dan 1 orang yang identitasnya disembunyikan. 1 orang ini kita sebut saja sebagai Fulan. Peter dan Fulan pada malam itu seperti biasa ya bertugas untuk mengontrol dan juga menavigasi pesawat yang ingin mendarat atau ingin lewat di negara Swiss. Sedikit info ya, bekerja sebagai Air Traffic Control atau ATC pada malam hari itu agak sedikit berbeda ketika di siang hari. Bedanya adalah kalau siang hari banyak tuh pesawat yang mesti dikontrol, sedangkan pada malam hari sedikit tuh pesawat yang mesti dikontrol. Karena dirasa lagi sepi nih lalu lintas penerbangan, Fulan pada sekitaran jam 9 malam itu memutuskan untuk beristirahat. Fulan waktu itu minta izin ke Peter untuk tidur dulu di ruang staf. Hal yang dilakukan Fulan pada dasarnya adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum penerbangan internasional. Cuman ada semacam kebijakan yang tidak tertulis gitu dari perusahaan Skygate yang memperbolehkan stafnya untuk beristirahat lama ketika bertugas jikalau lalu lintas penerbangan lagi sepi. Ya udah deh, pada malam itu Peter bertugas sendirian tuh menjaga radar penerbangan dan juga navigasi pesawat-pesawat yang bakalan lewat tuh di mejanya dia dan juga di mejanya Fulan. Pas lagi bertugas ini ya, tiba-tiba muncul 2 orang teknisi yang ingin memaintenance beberapa peralatan di ruang ATC. Kebetulan emang udah ada jadwalnya tuh malam itu untuk dilakukan maintenance. Kedua teknisi ini bilang maintenance itu bakalan berlangsung kurang lebih selama 6 jam dan ada beberapa perlengkapan atau sistem gitu yang tidak bisa berfungsi untuk sementara. Ya udah deh, Peter memberikan izin ke kedua teknisi untuk melakukan maintenance dan lanjut lagi bekerja. Nah, malam itu dari meja kendalinya Fulan, ada 1 pesawat yang minta dihubungi lewat komunikasi radio. Si pilot pesawat kayak meminta konfirmasi untuk landing di salah satu bandara yang ada di negara Swiss. Peter langsung beralih ke mejanya Fulan dan berkomunikasi lewat radio. Di saat yang bersamaan, di mejanya Peter sendiri, itu ada 2 pesawat yang minta dihubungi. 2 pesawat yang ini adalah pesawat yang ditumpangi keluarganya Vitaly dan pesawat kargo barang DHL. Peter lalu balik lagi ke meja kendalinya dan berkomunikasi singkat dengan 2 pesawat ini. Begitu udah berkomunikasi, Peter balik lagi ke mejanya Fulan karena ada pesawat nih yang mesti diawasi karena mau landing. Singkat cerita ya, Peter pada saat itu hektik banget karena dia mengatur 3 pesawat sekaligus dan berpindah-pindah di antara 2 meja kendali. Begitu Peter mengkonfirmasi bahwa pesawat 1 ini udah landing dengan selamat, dia langsung balik lagi tuh ke meja kendalinya. Dia berusaha untuk menghubungi pesawat kargo barang DHL dan juga pesawat yang ditumpangi keluarganya Vitaly. Pada saat itu Peter melihat di radar bahwa 2 pesawat ini itu kayak mau berpapasan. Pas kedua pesawat ini berpapasan, ternyata kedua pesawat ini malah menghilang dari radar. Peter langsung keringet dingin karena dia tahu kalau kedua pesawat ini ternyata saling bertabrakan. Publik yang mengetahui cerita di balik tragedi kecelakaan pesawat ini akhirnya memutuskan untuk menyalahkan pihak Skygate yang telah lalai dalam menavigasikan pesawat. Pihak juga berkesimpulan bahwa pihak Skygate lah yang mesti harus bertanggung jawab atas tragedi kecelakaan pesawat ini. Walaupun begitu, temuan ini tidak berpengaruh apapun terhadap pengadilan yang bakalan dilakukan kepada Vitaly atas pembunuhan yang dia lakukan kepada Peter. Lalu pada tanggal 26 Oktober tahun 2005, Vitaly dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Peter. Dia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Pada saat itu ya, opini publik itu terbagi menjadi 2. Di satu sisi ada publik yang menganggap bahwa Vitaly ini adalah pahlawan dan Peter adalah penjahat. Di satu sisi lain ada publik yang menganggap bahwa Vitaly dan Peter sebenarnya adalah korban atas kebijakan yang dibuat oleh Skygate. Skygate lah yang mesti bertanggung jawab penuh atas tragedi ini. Sementara itu, Skygate pada saat itu ya menyalahkan Fulan dan beberapa manajer di perusahaan karena mereka telah dinilai lalai dalam bertugas. Skygate memberikan sanksi kepada Fulan dan beberapa manajer berupa denda yang jumlah dendanya tuh kalau dirupiahkan cuman beberapa juta aja. Nggak sebanding dengan akibat dari kelalaian mereka. Lalu pada tanggal 8 November tahun 2007, pemerintah Rusia itu melobi ke pemerintah Swiss untuk membebaskan Vitaly dari penjara. Lobby ini berhasil dan Vitaly pun dibebaskan dari penjara setelah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Ketika Vitaly pulang ke Rusia, dia disambut meriah tuh dan dianggap sebagai pahlawan karena ternyata banyak banget nih orang yang mendukung dirinya. Lalu pada tahun 2016, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-60, Vitaly mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah setempat. Penghargaannya ini bernama The Glory of Ossetia. Nah, penghargaannya ini pun menuai pro dan kontra.
Beberapa publik menganggap bahwa Vitali adalah orang jahat yang telah melecehkan keluarganya sendiri dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa. Beberapa publik lain menganggap bahwa Vitali ini adalah seorang pahlawan yang membawa keadilan ketika tidak ada yang bisa untuk adil. Nah, pada saat penerimaan penghargaan, diadakan tuh konferensi pers. Ada satu reporter yang nanya ke Vitali, "Pak, apakah Bapak menyesal telah membunuh Peter Nielsen?" Vitali dengan tegas menjawab, "Buatku, Peter bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang idiot yang mesti membayar kesalahan dengan nyawanya. Kalau dia agak pinteran dikit, bencana ini tidak akan terjadi. Kalau dia mengajak aku masuk rumahnya, ngobrol pelan-pelan, mungkin dia tidak akan mati. Aku sesekali memikirkan anaknya Peter. Mereka akan tumbuh besar dengan sehat, penuh dengan kehidupan. Istri dan orang tuanya Peter juga akan hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya Peter. Aku bahagia dengan siapa? Aku nggak begitu tersinggung ketika orang-orang menganggapku sebagai pembunuh. Orang yang bilang aku sebagai pembunuh itu sama saja dengan orang yang berkhianat kepada anaknya sendiri dan tanah airnya. Aku melindungi harga diri dan memori dari anak-anakku." So, itu tadi adalah cerita tentang seorang pembunuh yang dianggap sebagai pahlawan. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas kisah nyata mengerikan dari Indonesia. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.